Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz sekalian, di pekan lalu kita sudah membahas 3 poin penting di bab 1, yakni metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Kemudian yang kedua, manfaat dari ilmu IPA, dan yang ketiga, objek IPA, ya. Itu adalah 3 poin penting yang sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, yang pertama terkait penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA itu akan berhasil kalau ada 3 proses yang dilewati. Yang pertama pengamatan, yang kedua menginferensi, kemudian yang ketiga mengkomunikasikan. Ya, yang pertama pengamatan. Pengamatan itu membutuhkan seluruh panca indera kita dan alat ukur yang sesuai. Ya. Misalnya kita ingin mengamati suhu dari suatu benda, maka alat ukur yang kita gunakan adalah termometer. Ya. Dan kita mesti menggunakan panca indera kita, salah satunya mata, ya, untuk melihat alat pengukuran dari alat ukur tadi. Dan yang berikutnya menginferensi. Menginferensi ini adalah kita mengumpulkan data-data, dan dari data ini kita pelajari pola hubungannya sehingga kita bisa memprediksikan, ya, bisa menyimpulkan dari data-data yang sudah kita buat tadi. Dan ini kita komunikasikan lewat grafik, bisa grafik, ya, atau gambar yang mudah dipahami. Nah, pendidikan ini adalah hal yang paling penting dalam perjalanan IPA hingga detik ini. Misalnya penyelidikan yang baru-baru ini dilakukan kebanyakan orang barangkali terkait virus corona, ya. Apa sifatnya, bagaimana cara mengatasinya. Baik, berikutnya poin yang kedua yang sudah kita bahas di pekan lalu adalah manfaat dari ilmu IPA. Manfaat dari ilmu IPA itu ada 4, ya. Yang pertama, secara garis besar ada 4. Yang pertama, memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, untuk kita berpikir logis, membuat kita berpikir logis dan sistematis. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup, ya. Itu adalah 4 manfaat dari ilmu IPA. Dan yang terakhir, poin penting yang kita sudah pelajari di pekan lalu adalah objek IPA. Objek IPA itu apa sih? Ya, objek IPA itu adalah seluruh alam semesta ini dengan segala interaksinya. Untuk kita pelajari keteraturannya. Untuk apa kita pelajari? Ya, agar kita bisa memahaminya, ya, kita bisa mengambil kesimpulan, dan tentunya itu akan bermanfaat, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan memahami berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar kita dan memecahkan berbagai masalah. Berikutnya kita masuk ke pengukuran, ya. Pengukuran ini bagian dari pengamatan. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran satu dengan besaran yang lain yang sejenis sebagai satuan. Segala sesuatu yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Contohnya tinggi, ya, berat, suhu, dan lain-lain. Dan adapun yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikatakan besaran. Misalnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, ini tidak bisa diukur, ya. Dan ini bukan merupakan besaran. Hasil pengukuran itu berupa nilai, angka, dan satuan. Satuan adalah suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terdiri atas satuan yang tidak berstandar, tidak baku, dan baku, ya. Baku itu sudah punya standar dan sudah diakui oleh negara-negara internasional, itu sudah disepakati. Satuan yang tidak baku misalnya jengkal, ya, jengkal, ya. Ini tidak baku. Kenapa? Karena jengkal orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Maka ini tidak bisa digunakan, ya, tidak baku, ya. Kalau pakai mistar, ya, mistar di Indonesia dengan mistar luar negeri sama, ya, jadi tidak ada masalah. Sehingga mistar itu disebut dengan standar baku, ya. Pemakaian satuan dalam penyelesaian suatu persoalan ini selalu dihadapkan 2 permasalahan. Pertama, terkait pengkonversian, ya, pengubah dari satuan satu ke satuan yang lain dalam besaran yang masih sama, yang sejenis, ya. Misalnya kalau kita mengukur luas, ya, luas itu kan rumusnya panjang dan lebar, ya, sudah belajar di SD. Nah, kalau satu satuannya meter, satu satuannya lagi cm, maka ini harus disamakan dulu agar hasilnya benar. Kalau tidak disamakan dulu satuannya, tidak sama-sama meter atau tidak sama-sama senti, maka hasilnya nanti tidak akan ketemu, ya, tidak akan benar. Berikutnya, permasalahan yang sering kita jumpai ketika mengukur adalah angkanya yang terlalu besar atau angkanya yang terlalu kecil, ya. Misalnya 696 juta meter radius matahari. Ini angkanya terlalu besar, maka bisa kita sederhanakan menjadi
6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Ini aturan ini disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu adalah A, di mana A ini adalah angka antara 1 sampai 10 dikali 10 berpangkat, ya, yang disebut dengan orde. Maka jadilah 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Baik, kemudian ada angka yang terlalu kecil, misalnya 0,0000, nolnya 10, kemudian diikuti angka 53, radius atom hidrogen. Maka untuk menyederhanakannya kita gunakan notasi ilmiah menjadi 5,3 kali 10 pangkat minus 11, ya. Minus itu menunjukkan dia udara koma, atau itu menunjukkan faktor pembagi. Baik, itulah pembelajaran kita di pekan ini. Silakan diulang-ulang pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.